Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Baiklah, hari ini pada pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang konsep dasar kurikulum. Ya. Jadi kita tahu kurikulum itu banyak ya, sampai sekarang itu ada namanya kurikulum merdeka. Ada kurikulum 1994, kurikulum KTSP, kurikulum merdeka ya. Semuanya itu kita gunakan setiap tahunnya ya. Jadi kurikulum itu berganti 10 tahun terakhir ya. Jadi itu tentang konsep kurikulum. Apa yang kalian ketahui tentang kurikulum? Kurikulum adalah sebagai alat interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Ya, tadi sudah dijawab oleh temannya. Jadi di dalam ilmu pengetahuan, kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar. Baiklah, pada materi yang Ibu akan sampaikan tentang konsep dasar kurikulum, kita akan mengambil CPL kedua, yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam konteks pengembangan lembaga pendidikan sesuai prinsip manajemen. Kurikulum yang digunakan di sekolah ya, ada berbasis KBK, Merdeka, ataupun yang lainnya. Kita akan memasuki materi pembelajaran. Di sini Ibu akan menampilkan slide PPT untuk materi pada hari ini. Pertama ada pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, kurikulum ideal dan aktual, kurikulum tersembunyi, dan pengajaran. Ya, kurikulum adalah berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 4 untuk siswa. Coba dibacakan oleh Aidil, apa itu fungsi kurikulum untuk siswa? Kurikulum untuk siswa sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami. Ya, jadi kurikulum itu ada 4 ya. Tadi sudah dibacakan temannya untuk siswa, untuk guru sebagai pedoman pengajaran pada siswa, untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan untuk masyarakat atau orang tua sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Ya, itulah fungsi kurikulum. Selanjutnya, materi kita mengenai kurikulum ideal dan kurikulum aktual ya. Dimana kurikulum ideal itu berisi sesuatu yang ideal dan harus dicapai ya, dan memakai dokumen kurikulum. Sedangkan kalau kurikulum aktual itu adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kurikulum ideal itu seharusnya terjadi ya, seperti kita ketahui ada kurikulum KTSP, kurikulum merdeka, itu harusnya terjadi. Memang ada dokumennya dari pemerintah. Sedangkan kurikulum aktual itu bergantung kepada sekolahnya, fenomena yang sebenarnya akan terjadi ya. Jadi dilihat dari kondisi sekolahnya, apakah kurikulum itu dapat digunakan. Contohnya untuk meneliti hal yang kecil seperti virus, bakteri ya, kita harus menggunakan mikroskop. Kita lihat dulu sekolah itu, jika ada maka kurikulum dapat diterapkan ya. Itu ya, jadi kurikulum ideal dan aktual.
Seperti dalam penelitian yang Ibu lakukan yang terpublish pada Jurnal Cendekia, Jurnal Studi Keislaman, dengan hasil penelitian dikemukakan bahwa manajemen kurikulum Merdeka Belajar Ponpes Latansa Palembang Darussalam belum melaksanakannya. Pondok pesantren dalam pelaksanaan K13 di pendidikan formal. Sementara untuk kurikulum Ponpes sendiri, pondok mempunyai kurikulum yang menjadi khas dari Pondok Pesantren Latansa Palembang Darussalam. Selanjutnya ada kurikulum tersembunyi. Jadi kurikulum tersembunyi itu hasil sampingan yang muncul akibat pelaksanaan kurikulum di sekolah yang dinamakan dengan hidden curriculum ya. Jadi dia mengutamakan pengembangan sikap, karakter, kecakapan, dan keterampilan yang berguna bagi siswa dan dapat melengkapi pendidikan yang kurang di dalam kurikulum formal ya. Makanya dia disebut dengan hidden curriculum ya. Jadi kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan tujuan serta isi yang harus dipelajari ya. Sedangkan pengajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar antara mahasiswa dan dosennya. Jadi kalau ibu dengan kalian ya, dosen dengan mahasiswa, maka itu dinamakan dengan pengajaran ya. Kalau kurikulum itu sebagai pedomannya. Baiklah, Ibu akan membagikan kelompok diskusi kecil untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti. Baiklah, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada peserta didiknya. Oke, sekarang kelompok 2 silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kurikulum K13 lebih menekankan kepada penilaian yang berdampak kepada seluruh sektor, baik etika, guru, murid, dan juga seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Coba Rahmat, kamu simpulkan tentang materi konsep dasar kurikulum. Merdeka Belajar lebih menekankan kepada siswa atau mahasiswa untuk lebih leluasa dalam mengambil keahlian di bidang yang diminati. Baiklah, sampai sini dulu materi pada hari ini. Dalam manajemen kurikulum ini ada keterkaitan dengan moderasi agama, yaitu indikator yang kedua adalah toleransi, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan bekerja sama. Mungkin itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi selanjutnya tentang tahapan manajemen kurikulum. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita melafazkan hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.